Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 kita akan belajar cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 kita akan mempelajari berbagai macam pernafasan hewan. Perhatikan gambar hewan di atas. Coba sebutkan organ-organ pernafasan apa saja yang digunakan oleh hewan tersebut. Yang pertama kita lihat ada gambar cacing, yang kedua kita lihat ada gambar ikan, dan yang ketiga kita lihat ada gambar sapi yang merupakan golongan mamalia. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, menjelaskan informasi penting pada teks. 2. Menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. 3. Menjelaskan dalam bentuk bagan cara kerja organ pernapasan manusia. 4. Menjelaskan tangga nada mayor dan minor. 5. Menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor. Coba anak-anak, ayo kita membaca. Kalian bisa buka pulpena halaman 77. Menjelaskan informasi penting dari teks. Pada bacaan tersebut ada bacaan yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Anak-anak, perlu kita ketahui terlebih dahulu, informasi yaitu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa tertentu. Cara memperoleh informasi yaitu dengan membaca teks dengan seksama. Setelah membaca, informasi diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya adik Simba. Apa saja kata tanya adik Simba itu? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Yang kedua, kita akan menjelaskan informasi penting pada teks berikutnya. Dari bacaan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang dalam halaman 77, kita akan bisa memperoleh informasi dengan cara menjawab pertanyaan seperti yang Mbak ini sebutkan tadi. Dari kata adik Simba, kata tanya tersebut bisa membantu kita untuk memperoleh beberapa informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Coba kalian amati peta konsep berikut ini. Kita bisa menggunakan kata tanya A. Apa? Apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Kemudian kita bisa menggunakan kata tanya M. Mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Terus ada B. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang? Terus ada C. Siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa memperoleh informasi. Kalian bisa buka pulpena halaman 78 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Jadi yang diusulkan adalah hutan wisata. M. Mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Kalau mengapa, kalian bisa menjawabnya dengan kata karena. Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, itu alasannya. Kemudian bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata desa Bumi Gemilang kepada masyarakat?
yaitu bagaimana itu cenderung ke cara atau proses. Jadi kalian bisa menjelaskannya. Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke sosial media. Itu caranya. Kemudian siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Yang mengusulkan adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata tersebut. Nah, itu adalah beberapa informasi yang dapat diperoleh dari bacaan wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Sekarang kita belajar menjelaskan organ-organ pernafasan hewan. Kalian bisa membaca teks pada halaman 79. Di situ dijelaskan beberapa organ pernafasan hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit itu akan membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak lihat gambar di sini. Pada permukaan kulit cacing di bawahnya itu terdapat kapiler-kapiler darah. Seperti halnya manusia, kapiler darah itu berisi oksigen dan karbon dioksida. Karena kapiler darah cacing ini berada pada permukaan dekat dengan permukaan kulit, jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung pada permukaan kulit tersebut, dengan catatan kulit cacing harus dalam keadaan basah dan berlendir. Yang kedua adalah serangga. Serangga salah satu contohnya adalah belalang. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen akan masuk melalui lubang yang disebut stigma. Kemudian lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini gambarnya. Di stigma ini terdapat lubang sebagai keluar masuknya udara. Berikutnya adalah ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang itu berada di bagian kepala ikan sebelah kanan dan kiri. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan itu akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi seperti yang kalian lihat, ikan itu bernapas dengan cara membuka dan menutup mulutnya. Jadi dia bukan minum. Arah aliran airnya itu tidak menuju ke dalam perut ikan, melainkan ke sebelah kanan dan kiri insang ikan. Jadi keluarnya melalui penutup kepala ikan ini ya, yang di dalamnya terdapat insang. Jadi mekanismenya adalah ada aliran air yang melewati insang ikan, dan anak-anak tahu ya, air itu terdiri dari H2O, hidrogen dan oksida. Jadi oksigennya itu diserap oleh ikan, darah yang mengandung oksigen, dan kemudian lembaran-lembaran insang ini akan menyerap oksigen tersebut. Yang keempat adalah amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap, yaitu hidup di air, kemudian di darat. Contohnya adalah katak tersebut. Pada saat di air, katak yang masih berupa kecebong ini, amfibi bernapas dengan menggunakan insang. Saat di darat, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru dan juga kulit yang lembab. Ini kurang lebih sama seperti cacing. Jadi
katak mempunyai kulit yang lembab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah reptilia. Reptilia contohnya yaitu kura-kura, penyu, buaya, kadal, tokek, dan cicak. Pada trakea itu bernapas pada reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui hidung seperti kita ya, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Karbon dioksida pun akan dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura ya. Jadi contohnya penyu dan juga kura-kura. Yang keenam adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pada pernapasan burung akan dibantu oleh pundi-pundi udara yang bisa menyimpan udara pada saat terbang. Pada saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung karena angin di atas terlalu kencang ya, melainkan menggunakan udara yang terdapat di pundi-pundi udara tersebut. Jadi, stok udara yang ada pada pundi-pundi udara itu akan dikeluarkan masuk ke dalam paru-paru sehingga pada saat burung terbang dia tidak perlu bernapas. Jadi, ketika burung terbang dia menggunakan pundi-pundi udara dan sesekali dia akan hinggap di pohon untuk bernapas menggunakan hidungnya. Yang ketujuh adalah mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah kuda, kucing, sapi, kambing, dan lain-lain. Mamalia seperti halnya manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya lumba-lumba, paus, dan juga ikan duyung. Sekarang kita akan belajar menjelaskan dalam bentuk bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Pada organ pernafasan manusia, alurnya yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian ke rongga hidung, kemudian melewati trakea, kemudian ke bronkus, ke paru-paru, dan akan dikeluarkan lagi melalui jalur yang sama kembali ke bronkus dan juga trakea, kemudian keluar melalui hidung. Fungsi hidung yaitu sebagai tempat penyaringan debu dan kotoran dari udara. Yang kedua, penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Fungsi dari trakea atau tenggorokan yaitu penghubung antara hidung dan paru-paru, serta terjadi penyaringan tahap kedua dan mengantarkan udara ke paru-paru. Untuk fungsi paru-paru terdapat bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Fungsi dari bronkus yaitu sebagai percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Untuk fungsi dari bronkeolus yaitu percabangan kecil dari bronkus, sedangkan alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak bisa menyimak video berikut ini. Seperti itulah mekanisme pernapasan pada manusia. Kemudian kita akan belajar menjelaskan tangga nada mayor dan minor. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Tangga nada ini terbagi menjadi dua, yaitu
tangga nada diatonis mayor, dan tangga nada diatonis minor. Untuk tangga nada diatonis mayor, jarak nadanya yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor itu memiliki ciri-ciri antara lain bersifat riang, gembira, bersemangat, dan biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contohnya yaitu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan juga Dari Sabang sampai Merauke. Coba kita nyanyi bersama-sama lagu Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Itu anak-anak, enak ya mendengarkan lagu dengan nada yang ceria. Nah, kalian nanti bisa mempraktikkannya sendiri di rumah untuk menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.